Beginilah perjalanan kami pada tahun 2010 yang lalu, menuju sebuah daerah yang eksotis dan masih alami. Kehidupan masyarakatnya belum banyak terpengaruh dari luar, maklum saja. Daerah Sari Alhantigo pada waktu itu akses yang harus ditempuh masih terlalu sukar untuk dilewati kendaraan bermotor. Nagari Sari berjarak sekitar 100 km dari kota Padang dan 65 km dari pusat kabupaten, dan dari kota kecamatan berjarak 12 km. Dari pusat kecamatan Alhan Panjang menuju Nagari Sari pada saat itu memakan waktu tempuh 2 jam. Dengan adanya pembangunan akses jalan ke Nagari Sari pada saat ini telah memudahkan masyarakat untuk sampai ke pusat kecamatan dengan waktu 45 menit. Sebuah perkembangan yang besar dirasakan oleh masyarakat. Nagari Sari Alhantigo yang terletak di Kabupaten Solok dengan ketinggian antara 329 sampai 1458 meter di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir di kaki perbukitan Bukit Barisan makin menguatkan pesona alam Solok. Hamparan sawah berjenjang, bagian dari 25 hektar lahan basah yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikat Organik LSO sejak 2010. Sebagai lahan tanaman organik di Nagari Sari Alhantigo yang sering dijuluki Santiago, nagari yang dihuni sekitar 6.000 jiwa ini memiliki 8 jorong atau desa, yaitu Sianggai-Anggai, Sungai Pengale, Luragada, Sari Ateh, Sari Bawah, Talaok, Taratak Teleng, dan Binti Kayu. Setidaknya sudah ada lebih dari 50 petani yang menjadi anggota PPO
Inisiatif ini awalnya muncul dari gagasan yang dilontarkan oleh mantan wali nagari Rahmol pada tahun 2008. Ia ingin melakukan sesuatu untuk memberdayakan masyarakat di daerahnya. Gagasan itu pun diamini oleh 6 orang yang memiliki kesamaan pemikiran. Mereka sepakat pemberdayaan itu dimulai dari konsep pertanian yang ramah lingkungan. Ya. Jadi dengan melihat potensi alamnya seperti ini, masalah pertanian mungkin ya Pak. Jadi bagaimana cara kita menjadikan pemuda mau berbuat di bidang pertanian padi. Jadi itulah harapan kami. Juga bimbingan dari pihak instansi yang terkait untuk seperti ini. Tidak mudah mengubah perilaku masyarakat dalam bertani yang biasa memakai bahan kimia ke bahan alami. Mereka membangun kesadaran bahwa pupuk kimia yang sering mereka gunakan justru merusak tanah, sehingga secara ekonomi pun harga pupuk mahal. Penyadaran masyarakat ini menjadi efektif ketika mengangkat isu kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan pembangunan. Dengan ketekunan, perjuangan PPO pun berbuah. Petani mulai mengubah pola bertani menjadi petani organik dan telah mengharumkan nama Nagari Syariah. Ini semuanya nanti akan ada di sini, Pak. Dan ini adalah milik Klinik Tanaman Santiago, bukan milik saya. Jadi Bapak takutnya, ini Pak Romi nanti pulang saya bisa meriksa enggak nih kan gitu Pak ya. Ini jangan takut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian ini adalah hasil analisanya. Terus kita lihat, Bapak kan betul nggak? Tapi kalau sehat pasti subur. Nah itu jawabannya Pak. Itu namanya Bapak butuh makanan. Betul Bapak kalau butuh makan ke rumah makan Padang. Rumah makan Padang, betul nggak? Kemana Pak? Kan ke klinik Pak, betul nggak? Iya, selama ini Bapak sakit tapi ngomongnya ke toko, nggak nyambung visi ya Pak ya. Alhamdulillah nanti yang muda-muda ini sudah tidak akan mau mengalami nasib hal yang sama Pak. Di atas meja objek terus ya Pak Romi ya, lalu diatur fokusnya dan difokuskan supaya mikroskopnya bakteri atau apa itu cendawan. Nah, mungkin kita juga ingin tahu nanti Pak Roni ciri-ciri cendawan apa, ciri-ciri bakteri apa gitu Pak ya Pak. Ini cendawan Diperiksa. Kalau diperiksa nanti ada suratnya Pak, surat keterangannya. Surat keterangannya nanti keterangannya diobati dengan trikoderma, dosisnya sekian. Tapi saya nggak punya apa. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan di masing-masing negara. Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa free trade area, area perdagangan bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara. Ibarat pisau bermata dua, manfaat dari implementasi MEA itu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas tersebut. Kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN MEA akan berlaku mulai Desember 2015 termasuk bidang pertanian. Sebagai salah satu lokasi pengembangan pertanian organik dengan pengelola Persatuan Petani Organik PPO Santiago telah berkembang dengan baik, bahkan sudah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi International Control Onion dari Netherlands dengan standar Uni Eropa.
dan Selanjutnya kepada Amerika kawan-kawan Serikat. petani hadirin yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya dari Ketua PPO Santiago mungkin akan menyampaikan beberapa mungkin perjalanan yang telah dilakukan oleh PPO Santiago. Yang pertama, mungkin PPO Santiago ini berdiri pada tanggal 3 Maret 2008. 3 Maret tahun 2008, itu kondisi Syariah Lantigo yang baru sama kita saksikan itu adalah nostalgia tahun 2009 ketika Pak Joni berkunjung ke sini. Itu yang baru kita putarkan filmnya sebelum Bapak Gubernur datang. Itulah kondisi Syariah Lantigo ketika itu. Tapi mungkin karena perjuangan kita bersama dan dukungan masyarakat, itu di Syariah Lantigo ada kejadian beberapa sejarah. Kita katakan itu sejarah. Yang pertama, pada tahun 2009 itu kita dikunjungi oleh Bapak Profesor Faisal Basri, yang ketika itu kita adakan acara di Syariah Teh. Yang selanjutnya kita dikunjungi Bapak Menteri Pertanian Bapak Susono dan sekaligus didampingi oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Irwan Praitno yang hadir di hadapan kita bersama. Tepuk tangan di sini. Dalam hal itu mungkin tidak mungkin untuk hanya kunjungan dan itu lebih kurang sekitar 800 hektar. Itu kita ambil dari data pajak. Tapi mungkin ada lebih, mungkin kalau nggak ada yang bayar pajak sawahnya berarti tidak terhitung, gitu ya. Cuma baru yang bisa akan kita jadikan lahan sertifikasi. Artinya kenapa? Kalau semuanya sudah jadi lahan organik, itu akan menjadi sebuah ikon wisata. Itu maunya kita. Santiago itu orang Amerika protes. Ya, aneh. Kok orang Santiago kayak orang Asia gitu. Dan aneh lagi nggak pandai bahasa Inggris. Gitu. Jadi artinya nggak bisa dijual keluar Indonesia apabila kita memakai Santiago. Maka kemarin kita sepakat beras itu, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya ganti itu kita komunikasikan di Padang bersama teman-teman yang lain, kita ganti Santigo. Berarti kita hilangin A-nya, Santigo. Tapi tetap diproduksi oleh PPO Santiago. Dan ini bisa kita kerjakan berkat kerjasama dengan Jafara yang hari tadi mohon maaf di hadapan kita semua. Sebenarnya Mbak Heliati mau sampai acara ini selesai, tapi karena kemarin kita konfirmasi tanggal 29, tapi acara kita mau 1 hari, beliau harus berangkat gitu. Di hadapan masyarakat Nagari Santiago, Kamis 30 Juli 2015, Gubernur Sumatera Barat menyerahkan sertifikat organik internasional. Sertifikat organik internasional yang dikeluarkan oleh Union Control diserahkan kepada PPO Santiago dan juga diserahkan piagam gubernur untuk kelompok tani Bungo Lansano Syariah Lantigo sebagai kelompok tani pengembang Agens Hayati Teladan tingkat Sumatera Barat. Pengembangan pertanian organik di Syariah Lantigo didukung dengan berbagai kegiatan antara lain pengembangan pusat studi pertanian organik, demonstrasi farming, Denfarm, dan demonstrasi plot, Demplot, pembinaan dan pengawalan pertanian organik, penilaian dan sertifikasi oleh LSO Sumbar, pemberian insentif produk organik dan fasilitasi dengan sarana pasca panen dan alat packing produk organik serta rice milling unit. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dilaksanakan melalui sekolah lapangan pertanian organik dan penguatan kelembagaan petani organik PPO Santiago. Ini apa nih? Ini klinik Pemeriksaan. Iya. Pemeriksaan maksudnya apa yang diperiksa? Petani datang bawa tanaman penyakit tanaman tadi sampai kayak ini saya Pak. Layu. Ini kayak layu nih Pak. Ini diperiksa
bisa mulai dari tanah penyebabnya itu apa gitu. Jadi tadi kami coba bisa bagaimana tandangnya, ternyata yang bikin layu itu semacam bunga yang menyerang Man tunggu tuh. perakarannya Pak, sehingga mati bikin mati tanaman. Banyak banyak. Yang bergerak. Nah, di mana apa yang kali besar? Ini ada cairan. Ditetes dulu. Tunggu kan Audi. Tetes dulu kayak gitu. Hasilnya itu. Hasilnya itu tes dulu katanya. Coba lihat lagi. Ini. Itu bakteri. Nah, Itu bakterinya. Ada di kampus ya, Pak. Alat gue ada di kampus. Iya dapat apa jadi. Emang itu juta ya, teman? ini Dari APBN. ini untuk petani Pak. Oke, sudah. Pemerintah juga. Setelah diperiksa, Ini diperiksa, setelah diperiksa ini bisa keluar Dirujukan. dirujukan ke sebelah sebelah itu Untuk ngambil obatnya. obatan penyakit yang perawat penyakit yang tadi. jadi tidak boleh mengobati sebelum diperiksa. Kan jadi dukun kalau dulu kita. Kalau Ini sekarang untuk kita petani ini lebih semuanya pasti. gratis Pak. Nggak bayar. Kalau kan bayar Pak. Petani registrasi. Ya, ini di masyarakat Nagari Sari Alantigo, di mana kita memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pupuk teknologi untuk pupuk organik ya, dan juga cara-cara menanam dengan cara yang bagus yang benar ya. Dan juga selain ini juga kita melihat upaya-upaya mereka cukup sungguh-sungguh dan serius, bahkan mau berubah ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat di Sari Alantigo ini, produk beras organik itu sudah bisa dijual ke luar negeri. Bahkan mereka di luar sudah memberikan sertifikat baik dari Amerika ataupun Eropa tentang beras yang dihasilkan dari masyarakat Sari Alantigo yang berorientasi kepada organik dan sudah dibeli, dan bahkan MOU pun sudah siap untuk membeli langsung, sehingga masyarakat di sini tidak perlu susah lagi menjual, dan harganya 40.000 dengan ukuran kecil yang kalau beras biasa hanya 12.000, jadi hampir 4 kali lipat harga naik. Dan ini semuanya adalah hasil dari kesungguhan masyarakat di sini untuk merubah diri dari cara-cara yang lama menjadi cara yang baru. Di antara yang paling utama adalah menggunakan pendekatan organik. Yang seperti ini di Sumatera ada 6 yang seperti ini dengan kliniknya, dengan pendekatan organik yang secara komprehensif ya. Ada 6, dan masyarakat lain di Sumatera Barat kalau mau merubah diri dengan sungguh-sungguh, kita akan bantu juga. Oh ya, nanti insya Allah kita udah catat dari Pak Wali alamatnya, kita usulkan nanti ke operator, mudah-mudahan dia cek, kalau memadai ya kita bangun. Betul Pak, kami menderita itu lah, kami menderita. Tapi ya, ya. oke ya, cukup. Ya, Pak. Pertanian organik mengkombinasikan pengetahuan ilmiah mengenai ekologi dan teknologi modern mengenai praktek pertanian tradisional berdasarkan proses biologis yang terjadi secara alami. Metode pertanian organik dipelajari di dalam bidang ekologi pertanian. Pertanian konvensional menggunakan pestisida dan pupuk sintetik, sedangkan pertanian organik membatasinya dengan hanya menggunakan pestisida dan pupuk alami. Prinsip metode pertanian organik mencakup rotasi tanaman, pupuk hijau atau kompos, pengendalian hama biologis, dan pengolahan tanah secara mekanis. Khusus untuk mendukung penyediaan sarana produksi pertanian organik, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan UPTD di Pertas Sumbar memfasilitasi dengan klinik pengendalian hama terpadu klinik PHT. Dengan fasilitasi klinik PHT ini, diberdayakan petani organik dapat memproduksi agens hayati, pupuk organik, dan sekaligus mendiagnosa hama penyakit tanaman.
Petani, pengelola klinik, dan pelaku pertanian organik juga dilatih dalam memperbanyak serta menggunakan agens hayati. Petani, pengelola klinik mendemonstrasikan penggunaan peralatan untuk memperbanyakkan agens hayati dan pupuk organik, serta mendiagnosa hama penyakit tanaman. Pada saat bersamaan juga dilakukan pelatihan pengembangan agens hayati untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian hama secara ramah lingkungan. Para petani yang tergabung dalam PPO berhasil mengumpulkan rata-rata 57 ton gabah padi organik setiap panen. Mereka panen 2 kali dalam setahun. Panen organik ini menghasilkan beras hitam, dan sebagian beras putih. Setiap plastik ada label PPO disertai kode yang mengidentifikasi produksi dan petani penghasil padi organik tersebut. Meskipun produk organik sudah ada, namun mereka masih terkendala dengan pemasaran sekitar 25 hektar lahan organik. Ternyata untuk menjadi anggota PPO tidak mudah. Untuk menjadi anggota baru, seorang petani harus menjalani probasi selama 4 kali panen padi organik. Setelah itu baru produknya diakui dan layak dijual. Standar organik yang diterapkan pun melalui banyak tahapan pengawasan kualitas. Ada inspeksi internal dan eksternal terhadap produk, tata lahan, cek produk, sistem pencatatan dengan kode untuk menentukan pemilik beras. Hingga saat ini terus mendorong pelaku agribisnis untuk meningkatkan mutu produk hasil pertanian. Di tingkat petani telah dibuat kebijakan agar petani memproduksi sesuai dengan GAP, Good Agricultural Practice, atau tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Juga ditetapkan kebijakan penerapan GHP, Good Handling Practice, dan GMP, Good Manufacturing Practice. Bahkan telah dibuat Standar Nasional Indonesia SNI untuk beberapa produk pertanian. Memang tidak bisa langsung mewajibkan semua produk pertanian sesuai SNI, tapi upaya penerapannya telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian harus kita akui, tidak semua komoditi bisa dengan cepat siap untuk menghadapi MEA. Karena itu perlu dibuat prioritas. Mana yang prioritas utama, mana yang prioritas kedua. Dan alhamdulillah kami cukup bangga karena masyarakat di sini ingin berubah. Nah, itulah kebanggaan kita, ingin berubah. Bahkan klinik yang nanti akan kita lihat, kata Pak Joni, lebih hebat pula dibandingkan klinik di Universitas Andalas. Coba ya, kan Bapak lu kuliah ke UNAN, nah cukup kuliah kemari. Ada mikroskop, ada macam-macam. Abus ini kalau misalnya dibuktikan beko iyo bana pun enggak. Tapi Pak Joni pasti tidak berduto kamu. Nah, itu satu kebanggaan dan satu hal yang kita jadikan untuk melakukan penelitian, pengkajian terhadap apa-apa yang kita kerjakan di sini. Dan semuanya diarahkan kepada untuk peningkatan
pendapatan petani itu sendiri. Oleh karena itu, tadi berkali-kali kata-kata Pak Wali ingin berubah-berubah itu memang harus ada pada kita. Walaupun tadi Pak Joni bertemu tangan kalian kemarin, atau kata-kata yang lain yang berubah nawa. Memang tidak banyak petani-petani yang ingin berubah. Kalau saketek saja petani kok ada keinginan untuk merubah, itu kehidupannya lebih baik. Misal sebagai contoh, coba kalau awak jujur bertanya ke bapak ibu petani, sebelum kok awak ke sawahku saya yang ditiru, cara menanam meniru sia, orang gaya awak, mama awak, induk awak, ete awak, bapak ibu awak, kakek awak, nenek awak, baat cara beliau-beliau kok ke sawah, cuy itu pula awak ke sawah. Iya betul bapak ibu. Yang Jafara itu 40.000 setengah kilo. Enggak, bandingannya kalau Kalau itu yang non organik itu 12.000. nah 2.000. Kalau yang organik hampir 10.000. Kan hampir kali lipat. Harga tuh dengan jumlah produksi samo-samo 1 kilo misalnya. Jadi dengan organik tuh samo-samo awal 1 ton misalnya, yang harga 10.000 itu bisa sampai 10.000. Lebih pendapatan awal. Sebab di Kanoa berubah, caranya pakai organik, benih berubah, benih yang bersertifikat, cara berubah, cara yang telah merupakan hasil kajian. Awak namun berubah, awak ikuti cara kok. Yang tadi sampai ton per hektar bisa sampai 8 ton, bisa lebih 10 ton, bisa dijual ke internasional. Jadi Bapak Ibu, Pak Wali, izinkan kalau ada orang yang bertanya, Pak Gubernur menghadapi MEA, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Orang kok Ibu, banyak orang yang bertanya kamu, Pak Gubernur lah siap awak menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Orang Malaysia kemari, orang Singapura, orang Filipina, orang Thailand, Tibu kemari. Bersaing jawab, maka kini dengan adunya tibu kemari, ambo bisa menjawab siap. Ditanya di mana buktinya, ambo jawab di Santiago. Kan begitu baju nih. Visual ambo kemungkinan sebagai calon gubernur kan ada perdebatan, ada debat-debat TV itu kan. Nah, di Metro TV, di TV One, nah, bagaimana menghadapi MEA? Sudah siap. Buktinya saya buat di Santiago. Iya kan? Ini ada berutuh kan? Walaupun yang kerja Pak Joni, yang mendapat amung. Beko protes orang Santiago kan di Amerika Pak. Iya, tapi Santiago di Kabupaten Solok. Sari nanti, Sari Alhantigo, Sari Alhantigo. Teknologi untuk mendorong penerapan SNI, GAP, GHP, dan GMP pun sudah disiapkan. Tinggal bagaimana bisa cepat dibawa ke lapangan agar bisa digunakan petani. Menggerakkan penyuluh dan penyuluhan dengan dukungan media informasi yang menjangkau pedesaan bisa menjadi alat yang efektif untuk mengantarkan teknologi yang dimaksud. Kegiatan kita dari PPO Santiago dari awal itu kita dirikan tanggal 3 Maret 2008. Sesuai dengan kebutuhan, itu di Sari Alhantigo kita harus mengangkat nagari ini supaya bisa terbebas dari terisolir. Jadi kita mendirikan sebuah lembaga kecil, itu perkumpulan petani organik yang dimotori oleh anak-anak muda yang personilnya itu berasal dari jorong-jorong yang ada di Sari Alhantigo. Setelah kita memulai, itu kita mencoba dalam petani organik, dan pada tahun 2010 kita disertifikasi oleh lembaga sertifikasi LSO yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Sumatera Barat.
Setelah itu kita mengambil ikon dari beras merah dan beras hitam. Terus dari 2013 kita mengulang resertifikasi. Sementara dari tahun 2012 kita mencoba untuk sertifikasi internasional melalui pembinaan dinas dan dirjen, dan pada tahun 2015 itu sertifikasi kita lolos dengan standar Eropa sama Amerika tambah Jepang yang disertifikasi oleh CU Control Union. Kalau untuk lahan, kita secara sertifikasi LSO itu kita mempunyai 30 hektar yang organik, sementara yang tersisi 30 hektar. Sementara luas lahan yang kita miliki, luas lahan sawah yang kita miliki dari Nagari Sari, Alantigo, dan Sungai Abu itu lebih kurang 800 hektar. Jadi target kita untuk pengembang ke depannya itu punya peluang yang lebih besar. Sementara untuk Control Union sendiri itu sertifikat berstandar internasional kita hanya mempunyai 9 hektar saat sekarang ini. Tapi untuk 2016 untuk resertifikasi itu kita akan mencoba menambah ruang lingkup 15 komoditi. Kita bermain di rempah, dan itu sasaran pasar kita itu India, Italia, pokoknya Eropa sama Amerika lah. Dan kita juga masuk kopi dan segala macam. Dan semua ini kita tandem sama Javara yang trader atau eksportir yang bermain untuk daerah Eropa dan Amerika. Jadi target kita itu kalau untuk lahan kering paling sedikit 2016 itu 100 hektar dengan jumlah petani sekitar 500 orang.